Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah pertama, jika waw dan ya berharokat dan huruf yang jatuh sebelumnya juga berharokat fathah, maka waw dan ya tersebut harus dibalik menjadi alif. Seperti contoh, shona berasal dari shona, mengikuti wazan fa'ala. Kemudian waw balik menjadi alif karena waw berharokat jatuh setelah fathah, maka menjadi lafaz shona. Untuk kaidah kedua, yaitu ketika waw dan ya berharokat jatuh setelah huruf shahih yang berharokat sukun, maka harokat waw dan ya dipindah pada huruf sebelumnya. Karena huruf shahih itu lebih pantas untuk menyandang harokat daripada huruf ilat atau kuatnya huruf shahih menyandang harokat. Seperti contoh lafaz yasunu berasal dari lafaz yasunu yang mengikuti wazan yaf'ulu. Kemudian harokat waw dipindah pada huruf sebelumnya karena lemahnya huruf ilat dan kuatnya huruf shahih menyandang harokat, maka menjadi lafaz yasunu. Kaidah ketiga yaitu ketika waw dan ya jatuh pada ain fi'il dalam isim fa'il yang kedua, waw dan ya tersebut diiklal dalam fi'ilnya, maka waw dan ya tersebut harus diganti menjadi hamzah. Seperti contoh lafaz qailun berasal dari lafaz qawilun mengikuti wazan fa'ilun. Kemudian waw diganti dengan hamzah karena jatuh setelah alif ziyadah atau alif tambahan yang berada pada ain fi'il dalam isim fa'il yang diiklal ain fi'ilnya ketika dalam fi'ilnya, maka lafaz tersebut menjadi lafaz qailun. Kaidah keempat yaitu ketika adanya waw dan ya jatuh berada pada akhir kalimat setelah huruf yang berharokat, baik adanya waw dan ya tersebut berharokat dhammah ataupun kasroh, maka harokat keduanya harus dibuang dikarenakan beratnya mengucapkan. Seperti contoh lafaz yaghzu berasal dari lafaz yaghzu mengikuti wazan yaf'ulu. Kemudian waw disukunkan setelah membuang harokatnya karena beratnya harokat dhammah yang bertempat pada waw tersebut, maka menjadi lafaz yaghzu. Kaidah kelima, ketika waw dan ya berkumpul dalam satu kalimat atau dalam dua kalimat yang seperti satu kalimat dan salah satu di antara waw dan ya tersebut didahului dengan sukun dengan huruf yang asli dan sukun yang asli dan tidak bisa dibedakan antara yang mendahului itu berupa waw atau ya, maka waw itu dirubah menjadi ya. Kemudian ya yang pertama diidghamkan pada ya yang kedua. Seperti contoh lafaz maqdiyun berasal dari lafaz maqduyun mengikuti wazan maf'ulun. Kemudian waw dibalik menjadi ya karena berkumpulnya waw dan ya tersebut dalam satu kalimat yang salah satu dari keduanya didahului dengan sukun, maka menjadi lafaz maqduyun. Kemudian ya yang pertama diidghamkan pada ya yang kedua karena satu jenisnya huruf tersebut, maka menjadi lafaz maqduyun. Kemudian dhammahnya dot diganti menjadi kasroh karena untuk memantasi huruf ya, maka menjadi lafaz maqdiyun. Kaidah keenam yaitu ketika waw jatuh pada huruf yang keempat atau lebih pada penghujung sebuah lafaz yang sebelumnya tidak berupa harokat dhammah, maka waw tersebut dibalik menjadi ya. Seperti contoh lafaz yaradha berasal dari lafaz yaradhabu mengikuti wazan yaf'alu. Kemudian waw dibalik menjadi ya karena waw bertempat pada huruf yang keempat pada penghujung sebuah lafaz yang sebelumnya tidak berupa harokat dhammah, maka menjadi lafaz yaradhayu. Kemudian ya berubah menjadi alif karena ya tersebut berharokat dan huruf sebelumnya berharokat fathah, maka menjadi lafaz yaradha. Kaidah ketujuh yaitu ketika waw jatuh berada di antara harokat fathah dan kasroh yang sebelumnya berupa huruf mudharaah atau huruf yang berada pada permulaan fi'il mudhari yaitu alif, nun, ya, dan ta, maka waw tersebut dibuang. Seperti contoh lafaz ya'idu berasal dari lafaz yau'idu mengikuti wazan yaf'ilu. Kemudian waw dibuang karena jatuh berada di antara fathah dan kasroh yang sebelumnya berupa huruf mudharaah, maka menjadi lafaz ya'idu. Kaidah ke-8 yaitu ketika waw berada pada akhir kalimat dan jatuh setelah kasroh baik dalam isim ataupun fi'il, maka waw tersebut dibalik menjadi ya. Seperti contoh lafaz
ghazin berasal dari lafaz ghazibun mengikuti wazan fa'ilun. Kemudian waw dibalik menjadi ya karena waw jatuh di akhir kalimat dan jatuh setelah kasroh, maka menjadi lafaz ghaziyun. Kemudian ya disukunkan karena beratnya dhammah pada ya. Kemudian ya tersebut dibuang setelah huruf za dan ditanwinkan. Karena bertemunya dua sukun yaitu tanwin dan ya, maka menjadi lafaz ghazin. Kesembilan yaitu waw dan ya yang berharokat sukun. Ketika keduanya bertemu dengan huruf yang sukun, maka waw dan ya tersebut dibuang karena untuk menolak bertemunya dua sukun dalam satu kalimat. Seperti contoh lafaz shun berasal dari lafaz uswun mengikuti wazan uf'ul. Harokat pada waw dipindah pada huruf sebelumnya dikarenakan lemahnya huruf ilat dan kuatnya huruf shahih menyandang harokat, maka menjadi lafaz usun. Kemudian bertemu dua sukun dengan tanpa adanya pemisah di antara keduanya, yaitu sukunnya waw dan nun. Kemudian waw dibuang karena untuk menolak bertemunya dua sukun dalam satu kalimat, maka menjadi lafaz usun. Kemudian hamzah wasol yang ada pada lafaz tersebut dibuang karena sudah tidak dibutuhkan, atau karena huruf awal pada lafaz tersebut sudah berharokat, maka menjadi lafaz sun. Selanjutnya untuk kaidah ke-10 yaitu waw dan ya yang keduanya berharokat sukun atau dengan sukun yang asli itu tidak dibalik menjadi alif. Akan tetapi jika sukunnya itu merupakan sukun yang baru atau tidak asli, maka waw dan ya harus dibalik menjadi alif setelah memindahkan harokatnya pada huruf yang ada pada sebelumnya. Hal ini dikarenakan berharokatnya waw dan ya dengan melihat harokat aslinya dan fathahnya huruf yang ada pada sebelumnya dengan melihat keadaan yang sekarang, seperti contoh lafaz ajaba berasal dari lafaz ajwaba mengikuti wazan af'al. Harokat waw dipindah pada huruf yang sebelumnya karena lemahnya huruf ilat dan kuatnya huruf shahih menyandang harokat, maka menjadi lafaz ajauba. Kemudian waw dibalik menjadi alif karena waw berharokat dengan melihat asalnya dan fathahnya huruf yang jatuh sebelum waw dengan melihat keadaan yang sekarang, maka menjadi lafaz ajaba. Kaidah 11 yaitu ketika ada dua hamzah berkumpul dalam satu kalimat dan hamzah yang pertama berharokat sedangkan yang kedua sukun, maka wajib mengganti hamzah yang kedua dengan huruf mat yang sejenis dengan harokat huruf sebelumnya. Seperti contoh lafaz amana berasal dari lafaz amana mengikuti wazan af'ala. Hamzah yang kedua diganti menjadi alif karena berharokat sukun dan jatuh setelah hamzah yang berharokat fathah, maka menjadi lafaz amana. Kaidah 12 yaitu menjelaskan tentang isim maf'ul. Ketika terbentuk dari bina yang mu'tal ain, maka wajib membuang salah satu huruf ilatnya atau ain kalimat asli dan waw maf'ul setelah memindah harokat ain pada huruf sebelumnya karena untuk menolak bertemunya dua sukun yang berkumpul dalam satu kalimat, seperti contoh lafaz maqulun berasal dari lafaz maqwulun mengikuti wazan maf'ulun. Harokat waw dipindah pada huruf sebelumnya karena lemahnya huruf ilat dan kuatnya huruf shahih untuk menyandang harokat, maka menjadi lafaz maqulun. Kemudian bertemu dua sukun dengan tanpa pemisah di antara keduanya, yaitu sukunnya dua waw. Kemudian waw yang kedua dibuang menurut Imam Sibawaih dan pembuangan waw yang pertama menurut Imam Ahfaz karena untuk menolak bertemunya dua sukun, maka menjadi lafaz maqulun. Selanjutnya kaidah 13 yaitu ketika waw jatuh setelah dhammah pada akhir kalimat dalam isim yang mutamakin atau mu'rab, maka waw tersebut diganti menjadi ya dan harokat dhammah diganti dengan kasroh karena untuk menyesuaikan dengan huruf ya, seperti contoh lafaz ta'atiyan berasal dari lafaz ta'atuan mengikuti wazan tafa'ulan. Waw diganti menjadi ya karena jatuh setelah harokat dhammah dan berada pada akhir kalimat dalam isim yang mutamakin, maka menjadi lafaz ta'atuyan. Kemudian dhammahnya to diganti menjadi kasroh karena untuk menyesuaikan huruf ya, maka menjadi lafaz ta'atiyan. Selanjutnya kaidah 14 yaitu apabila ada dua huruf yang yang satu jenis berkumpul dalam satu kalimat, maka wajib mengidghamkan huruf yang pertama pada huruf yang kedua setelah menyukunkan huruf yang pertama, atau jika huruf tersebut berharokat, seperti contoh lafaz madda yaitu berasal dari lafaz madada mengikuti wazan fa'ala. Kemudian dal yang pertama disukunkan karena merupakan syarat idgham, maka menjadi lafaz madda. Kemudian dal yang pertama diidghamkan pada dal yang kedua karena satu jenis, maka menjadi lafaz madda.
Kaidah 15 yaitu ketika waw yang berharokat sukun jatuh setelah kasroh, maka waw dibalik menjadi ya. Seperti contoh lafaz mi'adun berasal dari lafaz mi'adun mengikuti wazan mif'alun. Waw dibalik menjadi ya karena dia berharokat sukun yang jatuh setelah kasroh, maka menjadi lafaz mi'adun. Selanjutnya kaidah 16 yaitu ketika ya berharokat sukun jatuh setelah domah pada selain jamak yang mengikuti wazan fu'lin, maka ya dibalik menjadi waw. Seperti contoh lafaz yuqinu berasal dari lafaz yuqinu mengikuti wazan yuf'inu. Ya dibalik menjadi waw karena ya berharokat sukun dan jatuh setelah domah, maka menjadi lafaz yuqinu. Kaidah 17 yaitu ketika fa fi'ilnya wazan ifta'ala berupa salah satu dari huruf itbaq, maka diganti dengan huruf to karena sulitnya mengucapkan huruf ta setelah huruf tersebut. Huruf ta diganti menjadi to karena kedua huruf tersebut saling berdekatan dalam makhraj. Seperti contoh lafaz istalaha berasal dari lafaz istalaha mengikuti wazan ifta'ala. Tak dibalik menjadi to karena sulitnya mengucapkan ta yang jatuh setelah huruf itbaq, maka menjadi lafaz istalaha. Selanjutnya kaidah 18 yaitu ketika fa fi'ilnya wazan ifta'ala berupa huruf dal, zal, dan za, maka ta yang terdapat pada wazan tersebut dirubah menjadi dal karena sulitnya mengucapkan huruf ta yang jatuh setelah salah satu huruf tersebut karena saling berdekatan dalam makhraj. Dan setelah pergantian tersebut diperbolehkan idgham seperti contoh iddaro'a berasal dari lafaz idtaro'a mengikuti wazan ifta'ala, tak diganti menjadi dal karena sulitnya mengucapkan ta yang jatuh setelah dal, maka menjadi lafaz iddaro'a. Kemudian dal yang pertama diidghamkan pada dal yang kedua karena satu jenis, maka menjadi iddaro'a. Selanjutnya kaidah 19 yaitu ketika fa fi'il wazan ifta'ala berupa huruf waw, ya, atau ta, maka diganti dengan ta karena sulitnya mengucapkan huruf lain ya dan waw yang sukun jatuh sebelum ta, dan karena sulitnya mengucapkan ta sebelum ta, akan tetapi boleh mengganti ta menjadi ta pada kalimat yang fa fi'ilnya berupa ta karena dua huruf tersebut satu jenis dalam mahmusah. Seperti contoh lafaz ittaswala berasal dari lafaz iutaswala mengikuti wazan ifta'ala. Waw dibalik menjadi ta karena sulitnya mengucapkan lain yang sukun yang jatuh sebelum ta, maka menjadi lafaz ittaswala. Kemudian ta yang pertama diidghamkan pada ta yang kedua, maka menjadi lafaz ittaswala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.